barengan, itu saudara kamu kesurupan setan Kristen. Emang ada setan Kristen? Saya abaikan karena saya nggak percaya. Itu ibu saya bilang lagi, "War, itu tengok saudara kamu kesurupan setan Kristen," katanya. Jadi saya... Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu lalu seseorang mengirimkan pesan kepada saya untuk menanyakan sesuatu mengenai pernyataan saya bahwa untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga, tidak kita harus menjadi Kristen. Karena syaratnya hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta melakukan kehendak-Nya. Kemudian dia menanyakan apakah pernyataan itu salah ataukah itu memang benar. Nah, saudara-saudara, saya menjawab dia bahwa pernyataan saya itu tidak salah dan itu benar. Karena untuk kita diselamatkan, untuk kita datang, percaya dan masuk dalam kerajaan surga, kita hanya butuh percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Kemudian dia bertanya mana dalilnya. Saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa kekristenan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut Kristen itu di sekitar tahun 40-an, ya, di abad pertama, tahun 40-an lah. Mereka kemudian disebut sebagai Kristen. Nah, sebelum itu sudah ada orang-orang yang sudah percaya. Kita tahu bahwa dalam pelayanan Yesus, meskipun banyak yang menentang dia, banyak yang menganggap bahwa Yesus sedang kerasukan setan atau kerasukan roh Beelzebul, namun sudah banyak juga yang percaya kepada Yesus. Mereka tidak menjadi Kristen, tetapi mereka percaya kepada Kristen. Kristen adalah sebutan untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa harus dia menjadi Kristen, asal dia saja melakukan kehendak Yesus Kristus yang dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk diselamatkan atau datang kepada surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara, pernyataan saya itu adalah pernyataan yang benar dan saya tidak akan menariknya. Karena saya meyakini bahwa untuk seseorang diselamatkan, untuk orang bisa masuk dalam kerajaan surga, maka dia membutuhkan dua hal ini, yaitu dia percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua, dia melakukan kehendak-Nya. Maka saya dapat memastikan orang itu bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Saudara, itulah hal yang indah bagi kita. Kali ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang luar biasa kepada saudara. Bagaimana mereka menemukan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Kali ini berita itu, kesaksian itu datang dari Indramayu, Jawa Barat. Bagaimana seseorang yang dijamah Tuhan, bagaimana dia rindu untuk melihat Allah. Dia rindu untuk ditunjukkan Allah yang benar itu seperti apa. Saudara-saudara, dalam iman lamanya, dia mencari, tetapi dia tidak menemukannya. Tapi puji Tuhan, pada waktu dia mencari kepada Yesus Kristus, maka Yesus datang kepada dia, menyentuh dia, menjamah dia, membuktikan kepadanya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Bukan Allah dalam ilusi manusia, bukan Allah yang diciptakan oleh kemampuan akal manusia, tetapi dia adalah Allah yang benar-benar Allah, karena dia bisa datang dan bisa menjamah orang yang merindukan jamahannya.
saudara-saudara. Itu adalah bukti nyata, ya. Meski dalam keadaan yang dia sadar, di mana dia disentuh oleh tangan Allah yang hebat itu, tangan Allah yang luar biasa. Dan kemudian dia berkata, engkaulah Allah yang benar yang kucari-cari itu. Dan saudara, pada waktu itu, dia tidak langsung percaya pada peristiwa itu. Namun dia mencarinya dalam kitab lamanya. Dia membaca, dan dia menemukan begitu banyak ayat-ayat, perkataan-perkataan dalam kitab lama, di iman lamanya, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan yang lurus itu. Yesus Kristus itu adalah hakim yang akan datang dan menghakimi dunia. Dia melihat begitu banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus Kristus itu setara dengan Allah. Saudara-saudara, meskipun diputar-putar balikan oleh para pemimpinnya, namun dia percaya karena dia telah membaca kitab di iman lamanya, dan dia temukan jawaban-jawaban pasti dalam Alkitab, dalam kekristenan. Luar biasa. Saudara, apakah Anda juga ada pada kedudukan yang sama? Apakah Anda ada di posisi yang sama seperti pesaksi yang akan saya tayangkan ini? Maka ingatlah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu, dalam kekhawatiranmu, dalam ketidakpastianmu, dalam ketidaktahuanmu, itu semua ada dalam kekristenan, dalam Alkitab. Baik. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnata. Saya dari Indramayu, kami dari Muslim. Dulu kami sebelum percaya, kami tidak pernah mengenal yang namanya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Terkadang saya lihat ada bulan purnama, oh itu Allah itu ya kali. Saking penasarannya saya gitu kan, tanya ke Ustadz, Pak, yang namanya Allah tuh kayak apa? Tapi jangankan jawabannya dari Ustadz aja saya nggak terima gitu kan, nggak menerima jawaban yang puas. Gitu. Bertanya sama teman saya kan punya dosa di masa lalu saya. Itu kemana dosa saya yang masa lalu? Ya Allah, saya tuh menyesal dilahirkan ke dunia. Kalau saya di dunia sengsara, mati masuk neraka. Itu saudara kamu kesurupan setan Kristen. Wah, masa sih? Emang ada setan Kristen? Saya abaikan karena saya nggak percaya. Nggak ada yang namanya setan Kristen. Adanya jin ifrit, jin kafir. Itu ibu saya bilang lagi, wah itu tengok saudara kamu kesurupan setan Kristen katanya. Jadi saya itu penasaran. Masa iya sih, kata saya, ada. Dan saya datang ke saudara saya ini. Pertanyaan saya, masa sih dia masuk Kristen gitu kan? Nah, sampai sholat asar. Saya nggak lihat kalau dia lagi sholat asar atau gimana. Yang saya percaya, mungkin dia udah di rumahnya. Dan sampai jam 5 sore saya tanya, tolonglah pijit saya datang ke rumah ya. Dia bilang nggak mau, katanya Om. Kenapa? Alasannya? Pokoknya ada lah katanya. Ya udah, besoknya saya ketemu sama dia. Sambil ngobrol, sharing, saya tanya, "Nuh, bener nggak?" Nah, kalau orang lain dengar dia kerasukan setan Kristen, memusuhi dia, menghindar, kalau saya penasaran, datang. Alatnya apa? Bisa kerasukan, bisa Kristen. Ada mang katanya. Di dalam Al-Quran. Ditunjukkanlah dia. Dari surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di situ saya merenung. Jadi selama saya kecil sampai dewasa,
Terus saya berdoa, meminta pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi belum pernah menemukannya itu. Dan saya simak lagi, dibuka lagi dari surat Az-Zukhruf ayat 61, bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat. Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Saya tercengang. Loh, kok kenapa ini Isa terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa Allah dengan Isa kedudukannya sama? Allah saja yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa menyamakan dengan Allah? Mau nanya ke Pak Ustadz. Dan saudara saya bilang, ponakan saya, jangan Mang, kalau tanya ke Pak Ustadz yang bagus Islam. Kalau tanya ke pendeta yang bagus Kristen. Jadi gimana? Tanya sama Allah. Oh gitu no. Ya, saya tanya sama Allah. Ya Allah, mana yang benar? Islam atau Kristen? Kalau Kristen, yakinkan saya bahwa Isa itu benar-benar jalan yang lurus. Dan kalau Islam, ya pastikan saya bahwa saya mati masuk surga. Zukhruf dan dari surat Ali Imran bahwa Isa datang ke dunia membawa mujizat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, meniup burung dari tanah hidup. Di situ saya merenung. Ini bingung saya dalam kebingungan. Dan saya bergumul itu enggak sedikit waktu. 3 bulan lama saya bergumul. Terus berdoa, ya Allah yang benar. Karena di dunia ini ada 1 dan 2 barang. Ada yang palsu, ada yang asli. Saya lagi sholat Isya. Tetap saya sholat Isya di rumah. Itu sudah berjalan berapa bulan. Baru 2 rakaat sholat Isya. Dada saya kayak tembok dipukul. Puk. Langsung deg-degan saya. Ada tangan yang nunjuk ke saya. Kamu tuh sudah percaya sama aku. Kenapa masih melakukan itu? Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya. Baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya. Saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu sebagai hakim yang adil pada akhir zaman nanti. Bisa membuat burung dari tanah. Dan yang paling terngiang dalam telinga saya, dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Tadi ada yang ngomong. Suaranya berwibawa. Tegas, lugas, belum pernah saya dengar. Dengan suara tapi adem suaranya itu. Selidiki dulu. Cara ibadahnya gimana mereka. Nah, pas hari Minggu, saya datang. Jauh. Sekitar 17 kilo, 18 kiloan. Ada yang nanya di jalan, mau kemana War? Mau main. Nah, sesampainya di sana saya melihat cara ibadah mereka. Oh, kok tepuk tangan ya? Tepuk tangan. Nangis. Ada yang ketawa. Saya cuman kayak orang bego. Bengong, lihat kanan kiri gitu kan. Wih, kok kayak gini ibadahnya ya? Udah. Setelah ibadah, kanan di situ ada saudara saya, jadi saya disambut sama saudara saya. Akhirnya saya, tapi di situ ada kedamaian. Adem kok. Udah, dan tanya, ya Allah, tolong. Mana yang benar? Pastikan saya. Yakinkan. Biar saya tetap jangan sampai salah jalan. Karena apa? Karena kalau saya melangkah 1 langkah aja, saya jadi murtad. Kafir. Tapi kalau saya tidak melangkah dengan berani, gitu kan, mengambil resiko, di situ di dalam Al-Quran, kebenaran sudah ada. Bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat.
berdoa lagi. Di situ baru menapak ada kepastian saya dalam hati saya. Ya Allah, kalau saya benar dipilih jadi orang Kristen, tolong keluarkan saya dari rumah ini, dari desa kami, karena kami belum kuat untuk menahan tekanan ini. Akhirnya saya keluar, cari kontrakan dulu, jaraknya 8 kilo dari situ. Dan sampai di situ cari kontrakan, nggak apa-apa, kata pikir saya, gubuk-gubukan juga dari rumah bilik juga. Pas ditanya, dari mana Mas? Dari desa ini Pak. Buat usaha apa? Dagangan somai sama batagor. Saya nggak ada potongan orang Kristen kan, orang Batak nggak ada, orang Cina apalagi kan. Jadi saya ditanya, agamanya apa Mas? Loh, ini aduh. Jadi di situ tantangannya, berani nggak untuk mengakui Tuhan sebagai pengikut Yesus? Agama saya Kristen Pak. Aduh maaf Mas, nggak bisa dikontrakin katanya untuk orang Muslim aja ini mah. Oh ya udah, saya cari lagi sampai di situ ada satu rumah. Nah, itu memasuki bulan puasa. Saya udah nemu kontrakan, saya berangkat, pindah, pamit sama orang tua, ini mau belajar rumah tangga, saya pengen mandiri. Dengan alasan itu saya keluar. Akhirnya saya udah menempati tempat di situ. Baru 3 hari menempati rumah itu, udah heboh. Ibu saya sama ponakan saya yang perempuan datang. Dan saya waktu itu saya lagi duduk di depan pintu, lagi masak nasi. Datang-datang langsung nempeleng saya. Jadi saya kaget, bengong, loh apaan ini? Sampai dia ngekek. Bingung, saya juga kenapa ini bisa kau kayak gini? Pokoknya kamu harus balik lagi ke Islam. Oh, jadi saya baru ngerti bahwa saya harus kembali lagi ke Islam. Dan saya jawab, maaf saya nggak bisa. Ya, kamu harus balik lagi. Kalau nggak balik lagi, jangan minta warisan, nggak dikasih warisan. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak dikasih warisan juga. Saya udah punya kok di sorga. Baik, saudaraku, mari sama-sama kita akan saksikan tayangan berikut ini. Dan kami mohon, apabila saudara merasa diberkati oleh Tuhan, apabila saudara merasa saudara ingin melayani bersama kami dalam pelayanan ini, bagikan tayangan-tayangan kami ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, supaya mereka yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, mereka dapat menentukan jalan yang mana harus mereka ambil dan lalui. Mereka yang sedang ragu, mereka akan mendapat kepastian. Mereka yang kehilangan pegangan, mereka akan mendapat pegangan yang pasti dari kebenaran-kebenaran yang akan saudara bagikan kepada mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat menyaksikan tayangan kami ini. Haleluya. Salam, Assalamualaikum Puji Tuhan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnata. Saya dari Indramayu, kami dari Muslim. Dulu kami sebelum percaya, kami tidak pernah mengenal yang namanya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Kami sekolah dari madrasah ibtidaiyah, tidak ada yang namanya tentang ajaran-ajaran tentang kekristenan. Kami aktif sholat 5 waktu. Dan semasa kami waktu SD, MI lah, seumuran 12 tahunan, terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Terkadang saya lihat ada bulan purnama, oh itu Allah itu ya kali. Nah,
pas saking penasarannya saya gitu kan, tanya ke Ustadz, Pak, yang namanya Allah tuh kayak apa? Tapi jangankan jawabannya dari Ustadz aja saya nggak terima gitu kan, nggak menerima jawaban yang puas gitu. Udah saya tuh tetap menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sampai saya keluar tamatan MI masuk ke Sanawiyah, tetap saya menjalankan aktif ibadah sholat 5 waktu apa. Nah, sampai di situ saya bertanya sama teman saya kan punya dosa di masa lalu saya, itu kemana dosa saya yang masa lalu? Kata teman saya kan, tetap nggak bisa dihapus. Nah, caranya gimana supaya saya ini kan bisa diselamatkan? Ya walaupun kita sudah minal aidin, saling memaafkan, tapi kan dosa tetap gitu kan sih, kata saya. Nggak bisa katanya. Nah, di situ saya merenung. Ya Allah, saya tuh menyesal dilahirkan ke dunia. Kalau saya di dunia sengsara, mati masuk neraka. Saya menyesal. Kenapa dilahirkan? Itu waktu masih remaja. Dan di situ saya terus bergumul. Nah, sampai terlupakan itu, tetap kami berpegang teguh bahwa Allah itu benar. Dan sampai saya menikah, istri orang Bandung. Nah, setiap di wilayah kami Indramayu kan musimnya kan panen. Kalau lagi susah di kampung kami ke Bandung. Kalau sudah suntuk di Bandungnya pulang lagi, rame lagi di Indramayu, dagangan lagi. Sampai 2-3 kali pulang pergi dari Indramayu ke Bandung. Nah, pulang dari Bandung saya ada kabar. War, itu saudara kamu kesurupan setan Kristen. Wah, masa sih? Emang ada setan Kristen? Itu kata bibi saya. Sekarang udah meninggal. Saya abaikan karena saya nggak percaya. Nggak ada yang namanya setan Kristen. Adanya jin ifrit, jin kafir, itu. Nah, udah beberapa hari lagi kemudian ibu saya bilang lagi, War, itu tengok saudara kamu kesurupan setan Kristen katanya. Jadi saya itu penasaran. Masa iya sih, kata saya, ada. Dan saya datang ke saudara saya ini. Saya perhatikan gerak-geriknya. Wah, nggak ada apa-apa, kata saya, dalam hati saya. Tapi saya perhatikan, dia sholat, lohor, waktunya lohor, sholat. Udah, mungkin dia, pertanyaan saya, masa sih dia masuk Kristen gitu kan? Nah, sampai sholat asar. Saya nggak lihat kalau dia lagi sholat asar atau gimana. Yang saya percaya, mungkin dia udah di rumahnya. Dan sampai jam 5 sore saya tanya, tolonglah pijit saya, datang ke rumah ya. Dia bilang nggak mau, katanya Om. Kenapa? Alasannya? Pokoknya ada lah katanya. Ya udah, besoknya saya ketemu sama dia. Sambil ngobrol, sharing, saya tanya, Nuh, bener nggak kamu masuk Kristen? Oh iya Mang, katanya, betul. Alasannya kenapa? Oh banyak Mang, katanya. Nah, kalau orang lain dengar dia kerasukan setan Kristen, memusuhi dia, menghindar, kalau saya penasaran, datang. Alasannya apa? Bisa kerasukan, bisa masuk jadi orang Kristen. Ada Mang, katanya, di dalam Al-Quran. Ditunjukkanlah dia dari surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di situ saya merenung. Jadi selama saya kecil sampai dewasa, terus saya berdoa, meminta pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi belum pernah menemukannya itu.
Dan saya simak lagi, dibuka lagi dari surat Az-Zukhruf ayat 61, bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat. Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Saya tercengang. Loh, kok kenapa ini Isa terkemuka di dunia dan di akhirat? Kenapa Allah dengan Isa kedudukannya sama? Allah saja yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa menyamakan dengan Allah? Di situ saya merenung. Sampai saya ngobrol lagi sama saudara saya. Ya udah, saya mau nanya ke Pak Ustadz. Dan saudara saya bilang, ponakan saya, jangan Mang, kalau tanya ke Pak Ustadz yang bagus Islam. Kalau tanya ke pendeta yang bagus Kristen. Jadi gimana? Tanya sama Allah. Oh gitu no. Ya. Setelah pulang saya berdoa, sembahyang 5 waktu, tetap tahajud saya jalankan. Saya tanya sama Allah, ya Allah, mana yang benar? Islam atau Kristen? Kalau Kristen, yakinkan saya bahwa Isa itu benar-benar jalan yang lurus. Dan kalau Islam, ya pastikan saya bahwa saya mati masuk surga. Dan akhirnya di situ saya membuka terus dari Az-Zukhruf dan dari surat Ali Imran, bahwa Isa datang ke dunia membawa mujizat. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, meniup burung dari tanah hidup. Di situ saya merenung. Ini bingung saya, dalam kebingungan. Dan saya bergumul itu enggak sedikit waktu, 3 bulan lama saya bergumul. Terus berdoa, ya Allah yang benar. Karena di dunia ini ada 1 dan 2 barang. Ada yang palsu, ada yang asli. Dan di situ saya bingung. Mana nih yang benar? Dalam saya kebingungan terus, saya berdoa sama istri, bergumul. Gimana mah? Istri saya bingung. Gak tahu Pak, katanya. Ya udah. Nah, sampai saya lagi sholat Isya. Tetap saya sholat Isya di rumah. Itu sudah berjalan berapa bulan. Baru 2 rakaat sholat Isya. Dada saya kayak tembok dipukul, puk, langsung deg-degan saya. Ada tangan yang nunjuk ke saya, kamu tuh sudah percaya sama aku, kenapa masih melakukan itu? Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya, baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya, saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, bisa membuat burung dari tanah. Dan yang paling terngiang dalam telinga saya, dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi saya merenung, iya ya, harus gimana saya? Itu dalam kondisi saya sedang sholat Isya. Dan sampai akhirnya saya turun, nggak jadi. Baru 2 rakaat saya tinggalin sholat itu. Saya ngomong ke istri saya, Mah, tadi ada yang ngomong, suaranya berwibawa, tegas, lugas, belum pernah saya dengar. Dengan suara tapi adem suaranya itu. Jadi saya tuh ngobrol sama istri saya bingung, nggak tahu Pak, bingung katanya, saya udah kelimpungan. Oh ya udah Mah, gimana? Kalau kita lihat dulu, jangan dulu masuk, jangan dulu jadi orang, kita selidiki dulu cara ibadahnya gimana mereka. Nah, pas hari Minggu saya datang jauh, sekitar 17 kilo, 18 kiloan. Ada yang nanya di jalan, mau kemana War? Mau main.
Nah, sesampainya di sana saya melihat cara ibadah mereka. Oh, kok tepuk tangan ya? Tepuk tangan, nangis, ada yang ngetawa. Saya cuman kayak orang bego, bengong, lihat kanan kiri gitu kan. Wih, kok kayak gini ibadahnya ya? Udah, setelah ibadah, kanan di situ ada saudara saya, jadi saya disambut sama saudara saya. Akhirnya saya, tapi di situ ada kedamaian. Adem kok. Udah pulang. Tetap saya ibadah sembahyang. Dan tanya, ya Allah, tolong, mana yang benar? Pastikan saya. Yakinkan. Biar saya tetap jangan sampai salah jalan. Karena apa? Karena kalau saya melangkah satu langkah aja, saya jadi murtad, kafir. Tapi kalau saya tidak melangkah dengan berani, gitu kan, mengambil resiko, di situ di dalam Al-Quran, kebenaran sudah ada. Bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Di situ saya bingung lagi. Aduh, gimana ini? Dan sampai akhirnya, minggu kedua, saya datang lagi karena penasaran. Ditanya sama tetangga, mau kemana? Mau piknik ke laut. Padahal saya datang ke situ, tempat ibadah mereka. Tapi saya belum berani ngambil keputusan. Di situ kedamaian ada, nggak ada yang maksa. Saya jadi ini. Sampai pulang lagi saya tuh bingung, berdoa lagi. Di situ baru menapak ada kepastian saya dalam hati saya. Ya Allah, kalau saya benar dipilih jadi orang Kristen, tolong keluarkan saya dari rumah ini, dari kami, karena kami belum kuat untuk menahan tekanan ini. Akhirnya saya keluar, cari kontrakan dulu, jaraknya 8 kilo dari situ. Dan sampai di situ cari kontrakan, nggak apa-apa, kata pikir saya, gubuk-gubukan juga dari rumah bilik juga. Pas ditanya, dari mana Mas? Dari desa ini Pak. Buat usaha apa? Dagangan somai sama batagor. Saya nggak ada potongan orang Kristen kan, orang Batak nggak ada, orang Cina apalagi kan. Jadi saya ditanya, agamanya apa Mas? Loh, ini aduh. Jadi di situ tantangannya, berani nggak untuk mengakui Tuhan sebagai pengikut Yesus? Agama saya Kristen Pak. Aduh maaf Mas, nggak bisa dikontrakin katanya, untuk orang Muslim aja ini mah. Oh ya udah, saya cari lagi sampai di situ ada satu rumah. Nah, itu memasuki bulan puasa. Saya udah nemu kontrakan, saya berangkat, pindah, pamit sama orang tua, ini mau belajar rumah tangga, saya pengen mandiri. Dengan alasan itu saya keluar. Akhirnya saya udah menempati tempat di situ. Baru 3 hari menempati rumah itu, udah heboh. Ibu saya sama ponakan saya yang perempuan datang. Dan saya waktu itu saya lagi duduk di depan pintu, lagi masak nasi. Datang-datang langsung nempeleng saya. Jadi saya kaget, bengong, loh apaan ini? Sampai dia ngekek. Bingung, saya juga, kenapa ini bisa kau kayak gini? Pokoknya kamu harus balik lagi ke Islam. Oh, jadi saya baru ngerti bahwa saya harus kembali lagi ke Islam. Dan saya jawab, maaf saya nggak bisa. Kalau kamu nggak balik lagi, jangan ngaku saya saudara kamu dan ini ibu kamu. Nggak apa-apa. Kamu nggak ngaku ke saya nggak apa-apa.
Tapi tetap saya ngaku bahwa kamu kakak saya dan ini ibu saya. Dan kakak saya kalah dalam perdebatan ini, turun tangan lagi, nempelin saya, sampai mulut saya diludahin. Tapi saya di situ bengong, ini nggak ngerti saya kenapa, salah saya apa gitu kan sampai kayak gini. Pokoknya kamu harus balik lagi. Kalau nggak balik lagi, jangan minta warisan, nggak dikasih warisan. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak dikasih warisan juga. Saya udah punya kok di sorga. Jengkel lagi kakak saya, tempeleng lagi. Baru udah gitu, udah Mei katanya. Kita pulang. Biarin katanya. Jadi orang kafir. Dan ibu saya bilang, kembaliin katanya buku itu ke orang Cina. Buku apa? Ya buku itu yang dari orang Cina. Oh itu, enggak, saya enggak bakal kembaliin. Karena itu lebih dari segalanya. Dan sampai ibu saya pulang, di situ di tempat baru saya yang ngontrak, heboh. Karena di situ lingkungan muslim semua. Yang tadinya ada lampu, dialirin listrik, diputus. Jadi cuman saya pakai lampu cempor itu. Yang dari minyak tanah udah satu cukup. Jadi saya merenung gitu kan. Tuhan kenapa? Kok jadi orang sen kayak gini? Kayak itik ditinggalin induknya. Nama saudara jauh, pecah. Saudara seiman jauh. Aduh gimana? Tapi hati bersuka cita terus di dalam Tuhan. Saya ngontrak di situ 1 tahun. Dan waktu kami berjualan somai, bakso tahu gitu. Yang tadinya laku keras, diisukan pakai minyak babi, pakai daging babi. Udah drop. Sampai sehari saya kalau makan sama keluarga anak-anak, makannya somai. Karena nggak dapat uang. Cuma dapat uang 700 perak. Waktu itu kami jualan 50 perak satu. Dapat 700, dapat 2000. Jadi udah, makannya kami somai. Habis itu makan somai sama keluarga. Udah nak, kita makan sama somai aja. Makan somai aja. Daripada kebuang gitu kan. Nah, tetap kami berkunjung ke orang tua. Walaupun itu mereka nggak mengakui, tetap saya datang ke orang tua. Dan di situ orang tua marah lagi, kakak saya turun tangan lagi, sampai saya di depan anak saya yang paling besar, umur 6 tahun, saya dilempar mulutnya pakai sendal yang baru pulang dari pasar. Saya bengong aja, aduh Tuhan Yesus. Tapi di situ benar-benar nggak marah, nggak sedih, tapi sukacita ada. Kalau dulu mungkin, wah jangankan itu, udah dilabrak sama saya. Tapi di situ saya tuh puji Tuhan, nggak ada marah, cuman nyengir aja saya tuh senyum, gitu ya. Udah balik lagi, pulang lagi, saya tetap berkunjung seorang tua. Dan suatu saat saya mau belanja bahan-bahan buat dagangan somai di tempat kontrakan saya. Dan yang punya kontrakan menantunya itu meninggal mendadak. Jadi saya belanja sekitar 300 meteran lah dari orang yang meninggalnya itu. Saya lagi jalan nenteng jerigen minyak tanah. Ada suara, datangi, doakan, bangkit. Saya waktu itu belum kenal yang namanya suara Roh Kudus. Karena waktu itu juga waktu sholat Isya, ada yang ngomong kayak gitu, saya nggak ngerti itu siapa. Tapi itu benar-benar suara, benar-benar wibawa. Adem. Dan itu suaranya persis seperti itu. Datangi, doakan, bangkit. Dan saya berpikir, Tuhan gimana kalau nggak bangkit? Nah, di situ, jadi saya tuh merinding, turun dari atas kepala sampai kaki semua tuh. Sampai, apa ya, takut, bukan takut, merindingnya itu tuh. Jadi saya tuh baru, kok kayak gini, ada apa gitu. Dan setelah Minggu saya tanya, hari Minggu tuh, ke senior saya, Pak saya
ceritakan tentang perihal kejadian itu. Oh, itu suara Roh Kudus katanya. Kamu disuruh datangi, doakan, nanti bangkit. Dan saya nggak ngerti. Sampai sekarang pun saya menyesal tentang hal itu. Jadi, kalau ada suara itu, saya lebih peka lagi. Dan di situ saya benar-benar, baru berapa bulan, 3 bulan, dengar suara itu tuh. Akhirnya pas di situ juga, saya tetap nggak bisa tinggal diam. Memberitakan kabar baik tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Dari yang remaja ke orang tua, sampai saya didatangin sama tokoh ulama, sama aparat pemerintahan. Saya diancam kalau kamu nggak mau diem. Dan di sini saya tantang katanya, pendeta kamu. Kalau iya, jangankan kamu katanya. Pendeta kamu kalau benar-benar masuk surga hebat. Dan saya di situ bengong karena belum ngerti, masih bayi rohani kalau kata orang sekarang kan. Jadi saya tuh tetap memberitakan. Akhirnya saya berdoa lagi, pindah lagi tempat tinggal, ngontrak lagi, cari yang aman, yang nggak ada tekanannya, di tempat yang dekat gereja itu. Dan di situ nyaman, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi. Dan saya berdoa, Tuhan, saya pengen tempat tinggal rumah di sini. Nggak apa-apa, 2 kamar juga. Anak-anak sekolah dekat, nggak ada tekanan. Dan di situ saya sedang berdoa, tapi saya melihat saya lagi berjalan di halaman rumah saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau pulang lagi ke rumah saya. Tuhan tahu gimana di daerah saya. Udah kontrakan tinggal 1 bulan lagi. Saya berdoa lagi. Tuhan, saya pengen tempat tinggal di sini. Cukup 2 kamar. Karena anak-anak sekolah dekat. Dan saya melihat lagi, saya lagi masuk ke halaman rumah saya. Tuhan, saya nggak mau. Saya nggak mau pulang lagi. Udah, saya berdoa, amin gitu kan. Nah, tinggal seminggu lagi kontrakan tuh. Ibu saya nyusul ke kontrakan saya. Udah dapat kontrakan? Belum. Ya udah, kamu balik lagi aja ke rumah saya, ke sana bareng lagi. Oh, ini tujuannya. Kalau bukan ibu saya yang narik, nggak bisa. Karena saudara-saudara saya udah nentang. Akhirnya ibu saya nyusulin saya, suruh pulang lagi. Nah, pulang lagi saya di tempat rumah saya di situ. Nah, itu digodok saya. Sampai dagangan nggak laku. Sampai ada yang bilang, kamu tuh dikasih uang 1 tas. Udah habis berapa, kata kakak saya. Kakak saya bilang, udah habis berapa uang yang kamu pakai? Yang dari orang Cina itu. Dikasih 1 tas katanya. Dikasih 1 tas katanya. Saya bingung karena saya nggak ngerasa kayak gitu. Jadi dikasih 1 tas, kata siapa? Pokoknya udah kamu dikasih katanya. Kenapa kamu mau masuk jadi orang Kristen katanya? Kayak nggak diajarin agama aja katanya. Saya nggak pernah dikasih uang 1 tas pun, itu nggak pernah. Seperak pun saya nggak dikasih. Tapi ini tulus dari hati saya, percaya sama Isa Al-Masih. Udah marah kakak saya kan, sampai udah gitu kan, sampai saya beli kasur itu aja, ada yang datang teman sekolah saya. Kamu tuh tolonglah jangan pamer katanya. Pamer apa? Kamu dikasih kasur sama orang Cina katanya dipamer-pamerin. Itu tuh dapat beli sendiri. Karena waktu saya ngontrak pertama itu cuman tilam tidur itu pakai kardus. Sampai anak-anak saya sendiri pun kena gatal-gatal. Karena cuman dari tanah udah tilamin kardus, saya keluar dari rumah itu nggak bawa apa-apa. Cuma bawa soalnya aja.
dipermasalahkan, ini dipermasalahkan, itu dipermasalahkan. Jadi saya tuh, aduh, kok kayak gini gitu kan, Tuhan. Bahkan saudara seiman datang berkunjung ke saya, nanya ke teman-teman saya, Pak, rumahnya Pak Warnata di mana? Emang Mas dari mana? Katanya. Kan orang Batak dianya, jadi logatnya keciri. Oh, ini dari gereja ya, orang Kristen ya. Udah sangar-sangar semua teman-teman saya di situ. Lari, teman saudara seiman saya nggak kuat, ketakutan. Sampai akhirnya saya tuh berdoa terus, Tuhan tolong bimbing kami. Dan setiap waktu itu ada keponakan saya kesurupan yang perempuan. Dia minta tumbal darah bayi, minum darah bayi. Dan saya disusulin. Karena udah dipanggilin dukun, orang pinter gitu kan, nggak sadar-sadar. Akhirnya saya disusul. Itu orang kesurupan. Dan saya pujian di situ datangin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan baru saya pujian saudara saya yang kesurupan. Ampun, panas. Nah, saya tangking dalam nama Yesus. Ya, saya keluar katanya. Udah keluar, sadar lagi. Dan di situ nama Yesus dipermuliakan. Anak-anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, dia ikut-ikutan puji-pujian dalam nama Yesus. Jadi di situ saya bersorak, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Biar namamu ini dipermuliakan. Jadi anak-anak kecil yang umur 8 tahun itu ikut-ikutan puji-pujian itu. Dan selang waktu lagi, lain hari dan sampai itu, kakak saya yang kesurupan jam 11 malam. Di situ sudah teman-teman saya, saudara, udah ngaji Yasin, udah 5 kali, nggak sadar-sadar. Akhirnya saya disusul sama kakak saya yang lain. Wah, itu katanya kesurupan, yang menganiaya saya itu kesurupan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi saya percaya punya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan saya datang waktu itu ke rumahnya, baru masuk ke pintunya, ruang tamu, yang kesurupan itu bilang, keluar, jangan masuk, keluar, saya panas, nggak kuat. Oh ini setannya. Dan saya waktu itu berdoa, dan di situ banyak anak-anak yang lagi ngaji, dan saya berdoa, hai iblis dengar, di dalam nama Yesus pada saat ini juga keluar dari tubuh kakak saya. Dalam nama Yesus, ya ampun panas. Nah, di situ, ya saya keluar, panas. Ayo keluar, dan keluar. Dan di situ teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lagi ngaji Yasin, nengking. Maaf. Allah. Ya, Allah. Silahkan kata saya. Dan ibu saya bilang, iya ya, Tuhannya kamu hebat katanya, bisa nyembuhin katanya. Di situ nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sampai akhirnya saya berpikir, Tuhan, gimana caranya supaya tetap usaha saya jalan, karena dagangan somai saya nggak laku. Dengan isu itu akhirnya kami buka refleksi dari tahun 2003. Belajar sama ponakan saya yang dari Kristen itu, yang jadi Kristen itu. Dan sampai sekarang pun kalau pasiennya tahu saya orang Kristen, dia nggak mau. Bukan karena saya memijat dia nggak sembuh atau gimana, enggak. Sampai pasien itu bilang ke saya, mungkin dia nggak tahu kalau saya yang mijitnya. Mas, saya emang nggak mau dipijit sama orang itu katanya. Emang kenapa Bu? Orang itu mah orang Kristen katanya. Udah sama Mas aja, padahal saya orang Kristennya. Jadi saya tuh, Tuhan terima kasih. Walau dalam keadaan apapun juga tetap kami percaya padamu Tuhan. Dan sampai akhirnya saya tetap sampai sekarang pun di Bandung pun saya buka
untuk merintis gitu ya. Bulan-bulan ini merintis tuh. Pertama dia ngobrol biasa. Nah, kedua kalinya setelah dia tahu saya jadi orang Kristen, dia tutup. Pak, maaf saya udah sembuh, Pak. Saya nggak usah datang lagi. Tanya, oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Yang satu lagi sama, nyetel, musik ngaji apa gitu kan. Nah, jadi saya tuh berpikir, Tuhan, tetap kami percaya bahwa Engkau melindungi saya, menyertai setiap perjalanan kami. Dan sampai ibu saya meninggal pun, puji Tuhan. Karena di situ saya belajar melepaskan hak ya dari ponakan saya, saudara saya. Bahkan saya sempat mau dibacok gara-gara nggak boleh dapat warisan. Kata saya, udah nggak apa-apa. Saya nggak dapat warisan juga nggak apa-apa. Silahkan, karena saya udah punya. Puji Tuhan. Saya lepaskan. Memang di situ pergumulan berat. Tapi saya di situ minta kekuatan sama Tuhan. Agar saya mampu untuk mengampuni saudara-saudara saya. Dan sampai saat ini pun, puji Tuhan saya bisa untuk mengampuni. Dan saat itu kami diusir, dan sekarang tinggal di sini karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya tetap ada di sini. Bukan karena saya, karena kekuatan Tuhan yang selalu menyertai saya. Dan saya berpikir, Tuhan, saya pengen keluar dari wilayah saya, rumah saya. Tapi Tuhan suruh pulang lagi, kembali. Di situ saya nggak berani lagi untuk keluar dari tempat tinggal saya. Itulah kesaksian saya, biar menjadi berkat. Dan saya pesan, ini bukan karena tekanan atau ajakan dari orang lain atau siapapun, tapi ini tulus karena Tuhan yang menjamah saya, keluarga saya, bukan karena ajakan atau karena iming-iming apapun juga. Ini karena Tuhan Yesus. Karena bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang memilih aku. Itu. Dan di dalam Al-Quran Az-Zukhruf 6:3, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu menunjukkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 50 juga sama. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Isa. Itu yang membuat kami kuat, yakin dan percaya. Karena tidak ada jalan lain. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di sorga kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah menyaksikan, melihat bersama-sama kesaksian dari pesaksi yang kami tayangkan tadi. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan menjamah dan melawat hatimu. Melawat, menjamah setiap hati orang-orang yang melihat dan mendengar kesaksian ini. Doa saya, saudara diberkati oleh Tuhan hari ini dan selamanya. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.